Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Tantri dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mazhab Hanafi. Teman-teman pasti sudah sering dengar kan mengenai mazhab ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mazhab Hanafi, mari simak videonya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, dan juga contoh dari sumber hukum mengenai mazhab Hanafi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya mazhab Hanafi ini adalah salah satu dari 4 mazhab utama dalam hukum Islam Sunni yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai dengan 767 Masehi di Kufah, Irak. Mazhab Hanafi ini dikenal karena mempunyai pemikiran yang lebih fleksibel dan juga terbuka. Imam Abu Hanifah sendiri menggunakan akal dan pikirannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang belum dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi ketika mereka menemui suatu masalah yang baru dan juga belum jelas sumber hukumnya, mereka akan mencoba mencari solusi dengan mempertimbangkan menggunakan akal dan juga yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mazhab ini tuh banyak diikuti di beberapa negara seperti Asia Selatan, Asia Tengah, dan juga sebagian dari Timur Tengah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber hukum dari mazhab Hanafi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya sumber hukum dalam mazhab Hanafi itu ada 6. Yang pertama yaitu Al-Quran. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya Al-Quran ini ialah kitab suci Islam yang menjadi sumber utama dalam hukum dan juga sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua yaitu ada hadis, di mana hadis ini adalah tindakan, perkataan, dan juga persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan rujukan setelah Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para ulama atau sahabat Nabi dalam menentukan suatu hukum. Kemudian yang keempat ada qiyas, yaitu cara menetapkan hukum baru dengan membandingkan hukum yang baru dengan hukum yang sudah jelas hukumnya. Kemudian yang kelima yaitu istihsan, di mana istihsan ini memberikan pilihan yang terbaik dan paling bermanfaat dalam hukum ketika hukum asli menimbulkan kesulitan. Kemudian yang terakhir yaitu keenam ialah urf, di mana urf ini adalah kebiasaan masyarakat atau adat istiadat. Nah, urf ini juga sering digunakan sebagai dasar dalam muamalah, yaitu seperti jual beli dan juga sewa menyewa. Jadi selagi kebiasaan masyarakat ini tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan. Nah, pembahasan selanjutnya yakni ruang lingkup mazhab Hanafi. Sebenarnya ruang lingkup mazhab Hanafi ini mencakup seluruh aspek hukum fikih Islam dari sisi ibadah sampai muamalah dengan metode yang adaptif dan logis sehingga bisa diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis dan juga beragam. Nah, ruang lingkup ini tercermin dalam pendekatan mazhab Hanafi yang mana menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, kemudian ijma, qiyas, istihsan, dan juga uruf. Nah, mazhab Hanafi ini kan dikenal sangat mengakomodasikan keseluruhan masyarakat luas, mengutamakan kemaslahatan dan memperhatikan kebiasaan selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai contoh dari sumber hukum mazhab Hanafi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari sumber hukum urf, yaitu kebiasaan masyarakat atau adat istiadat. Nah, ketika di suatu daerah yang menganut atau mengikuti paham mazhab Hanafi, misalnya ada contoh kasus jual beli yang menggunakan metode akad bayar di muka. Nah, hal ini ketika sudah menjadi kebiasaan di dalam daerah tersebut, maka hukumnya sah-sah saja selagi tidak melanggar syariat dan juga menyandang hukum riba, maka hal ini diperbolehkan seperti itu.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak materi mengenai mazhab Hanafi ini dengan seksama. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Saya Lina Tantri, pamit undur diri. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.